Dalam 10 detik, cium seseorang selama 30 detik. Jika tidak, tubuh Inang akan meledak. Aku terbangun dengan kaget, bersyukur itu hanya mimpi. Tapi hitungan mundur yang tiba-tiba muncul, membuatku mengumpat. Aku langsung berlari ke koridor mencari lawan jenis. Meskipun berhasil menciumnya, bagaimana mungkin aku bisa menciumnya selama 30 detik? Karena dia sudah sadar dan berontak. Dengan kuat. Napasnya yang panas membuatku diam-diam senang. Tiba-tiba, aku merasakan sakit yang tajam di bibirku. Karena tidak bisa melepaskan diri, wanita itu menggigit bibirku hingga berdarah. Tapi aku tidak berani melepaskannya. Aku hanya bisa menahan rasa sakit dan berharap waktu berlalu lebih cepat. Adegan ini terlihat aneh di mata orang-orang yang menonton. Terlihat romantis, padahal saling mencubit. Keduanya enggan berpisah. Misi selesai. Aku segera melepaskan gadis itu. Semua orang akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Dan berseru kaget. Ternyata itu Muyu, sang primadona sekolah. Banyak orang langsung pergi pura-pura tidak melihat. Sementara yang tersisa tampak senang melihat kejadian itu. Karena Muyu dikenal sebagai penyihir, biasanya tidak ada yang berani mengganggunya. Muyu langsung meninju mataku. Dia sebenarnya jago berkelahi, tapi aku berhasil menangkap tangannya. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendangku. Tapi aku menghindar dan menangkap kakinya. Dia berusaha keras tapi tidak bisa melepaskan diri. Posisi kami membuat penonton heboh dan merekamnya dengan ponsel mereka. Muyu, putri keluargamu, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Air matanya langsung berlinang. Aku terkejut melihatnya menangis. Dan segera melepaskan tangannya. Aku pasti akan membunuhmu. Lalu dia lari dengan wajah memerah. Dia berlari keluar gerbang sekolah dan masuk ke mobil mewah hitam. Ini fotonya. Aku ingin semua informasinya sebelum sampai di rumah. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di sebuah rumah besar. Muyu naik ke lantai 2 dan membuka sebuah kamar. Latar belakang orang yang kau cari agak samar. Ada apa? Muyu tidak menjawab. Dia mengambil datanya dan kembali ke kamar untuk memeriksanya. Ayahnya seorang peneliti, ibunya seorang juara tinju. Selain itu, dia tidak menemukan hal lain yang istimewa dari latar belakangku. Kalau begitu, kau tamat. Nona, ku dengar kau mencariku. Ikut aku, bantu aku menculik seseorang. Saat itu, aku sedang mempelajari tombei kuan dari hadiah misi. Teman sekamarku tiba-tiba membuka pintu kamar dengan ekspresi tegang. Oh hei, apa kau pacaran dengan Muyu? Setelah mendapatkannya, tidak akan ada yang berani macam-macam denganmu di Fengcheng. Jangan bicarakan itu. Aku terpaksa melakukannya. Kalau begitu, kau harus siap mental. Muyu sendiri terkenal sebagai penyihir. Kakaknya juga sangat menyayanginya. Sekarang, seluruh jaringan kampus penuh dengan video kalian berciuman. Jika sampai keluar sekolah dan diketahui kakaknya, kau bisa. Tiba-tiba, terdengar raungan Muyu dari bawah asrama. Hei, keluar kau. Lalu, pintu asrama ditendang hingga terbuka. Aku memanggilmu. Kenapa tidak menjawab? Lalu dia menarik lenganku dan menyeretku keluar. Ternyata, dia tidak bisa menarikku sama sekali. Tiba-tiba wajahnya memerah dan menatapku dengan tatapan penuh harap. Kau menciumku hari ini. Dan sekarang kau bahkan tidak mau menemaniku jalan-jalan. Melihatnya hampir menangis. Aku hanya bisa membiarkannya menarikku keluar dari asrama. Teman sekamarku tercengang. Penyihir Fengcheng ini ternyata bisa bertingkah manja. Si Hei ini lumayan juga. Setelah keluar dari asrama, dia menarikku langsung menuju luar kampus. Meskipun dilihat oleh mahasiswa lain, dia tetap memeluk lenganku erat-erat dan menempel di dadaku. Seolah takut aku kabur, aku bertanya-tanya kemana dia akan membawaku. Hutan kecil di luar kampus. Itu tempat terkenal untuk kegiatan di luar ruangan. Baru kenal setengah hari, cewek ini sudah berani mengajakku ke tempat seperti itu. Wajah Muyu langsung memerah. Dia diam saja sambil berjalan. Entah apa yang dipikirkannya. Tak lama kemudian, kami sampai di hutan kecil yang gelap. Dia menarikku ke tempat yang lebih dalam, lalu tiba-tiba mendorongku. Capek sekali aku harus membujukmu ke sini. Hari ini aku akan mematahkan tangan dan kakimu, lalu melemparkanmu ke parit untuk menjadi makanan ikan. Aku bingung kenapa dia tiba-tiba marah. Tiba-tiba aku merasakan hembusan angin dari belakang. Aku segera menghindar, karena baru saja masuk. Mataku belum terbiasa dengan kegelapan. Aku tidak bisa melihat posisi penyerang. Tapi aku yakin dia adalah seorang petarung terlatih. Bayangan orang itu di kegelapan juga terkejut. Dia telah berlatih Sansu selama 20 tahun. Dan menyerang duluan. Tapi ternyata bisa dihindari oleh seorang mahasiswa. Muyu juga terkejut. Tapi dia tidak percaya aku bisa mengalahkan pengawalnya. Saat mereka berdua tertegun, mataku mulai terbiasa dengan kegelapan. Aku melihat pengawal itu mengumpulkan tenaga. Lalu menendang kepalaku dengan tendangan cambuk. Aku cepat-cepat menunduk. Dan memanfaatkan kesempatan saat tendangannya meleset.
Aku mengayunkan lenganku ke bawah dan menghantam lututnya. Terdengar suara tulang retak. Lalu terdengar jeritan kesakitan dari pengawal itu. Dia berguling-guling di tanah sambil memegangi kakinya. Kekuatan Tong Bei Quan ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka satu serangan bisa mematahkan kakinya. Muyu benar-benar terkejut. Asan adalah salah satu petarung terbaik di keluarganya. Tapi dia bahkan tidak bisa bertahan satu serangan dariku. Karena di data tidak disebutkan aku bisa bela diri. Jadi dia hanya membawa satu orang. Aku akhirnya mengerti kenapa cewek ini. Aku ditipu ke sini untuk balas dendam. Tapi aku juga malas peduli. Berbalik dan berjalan keluar hutan. Baru saja keluar dari hutan kecil. Tiba-tiba terdengar jeritan Muyu dari dalam hutan. Tak disangka bisa bertemu denganmu di luar sekolah. Bos kami sudah lama menunggumu. Aku sedang berpikir apakah ini akal-akalannya lagi. Tiba-tiba muncul misi sistem. Astaga, setelah mengumpat sistem, aku langsung bergegas kembali. Saat ini, kedua tangan Muyu terikat dan ada seorang pria berdiri di sampingnya. Pria di sampingnya hendak meraba Muyu. Tiba-tiba menjerit kesakitan, lengannya langsung patah. Orang-orang di belakangnya langsung terkejut. Melihatku yang entah sejak kapan muncul di depan Muyu. Pemimpin mereka segera memerintahkan dua orang untuk mengepungku. Hati-hati, dua orang ini jago berkelahi. Mereka berdua langsung membuat Asan pingsan. Baiklah, sayang. Selanjutnya, lihat aku beraksi. Lalu aku bergegas menuju mereka berdua. Muyu tertegun melihatku. Aku sedikit terharu. Ada apa ini? Tapi apa dia tidak takut terbebani? Mereka semua buronan. Saat itu, terdengar dua jeritan lagi. Setelah mengalahkan kedua penjahat itu, aku hendak melepaskan ikatan Muyu. Pemimpin penjahat itu dengan santai berjalan ke arah kami. Aku segera memperingatkannya untuk pergi. Orang-orangnya yang tersisa tidak mungkin bisa mengalahkanku. Tak disangka, pria itu tidak mendengarkan. Aku langsung marah. Baru saja akan menendangnya. Aku melihat laras pistol hitam mengarah ke dahiku. Nak, aku tak mau berbasa-basi denganmu. Ikat tanganmu sendiri. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk menyeret kami ke dalam sebuah van. Setelah menutup kepala kami dengan kain hitam, mereka pergi dari sana. Saat ini, seorang pria tampan di keluargamu sedang melihat proposal proyek di kota. Tiba-tiba, seorang anak buahnya berlari terengah-engah dan memberitahunya bahwa Asan baru saja menelepon dan mengatakan nona muda telah diculik. Wajah pria itu langsung menjadi dingin. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu dalam 10 menit. Atau mereka harus bunuh diri. Orang ini adalah Mu Cheng, kakak Muyu. Terlihat lembut dan elegan di permukaan. Tetapi sebenarnya sangat kejam. Dia mengendalikan sebagian besar bisnis keluarga. Tak lama setelah anak buahnya pergi, Mu Cheng menerima telepon. Tuanmu, ku dengar kau telah menghabiskan puluhan miliar untuk proyek di kota. Mu Cheng langsung menyadari bahwa orang itu telah menculik adiknya. Tetapi orang itu tidak mengakuinya. Hanya mengatakan bahwa dia juga tertarik dengan proyek itu, dan menyarankannya untuk mundur. Lalu dia menutup telepon. Dia kemudian menelepon lagi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. Anak buahnya memang efisien dan segera memberitahunya bahwa mereka telah menemukan van yang disebutkan Asan dari rekaman CCTV di persimpangan, dan sedang melacak arah tujuannya. Lalu, anak buahnya memberitahu Mu Cheng bahwa nona muda mengalami sesuatu di sekolah hari ini. Anda bisa melihat videonya di situs web Universitas Feng Cheng. Dia juga meminta informasi tentang seorang siswa laki-laki hari ini. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan penculikan. Mu Cheng meminta informasi tersebut dan menutup telepon. Lalu, dia membuka situs web Universitas Feng Cheng di komputernya. Begitu dibuka, mata Mu Cheng langsung membelalak dan wajahnya membiru. Kejutan yang dialaminya tampak lebih parah daripada adiknya yang diculik. Selanjutnya, terdengar raungan marah di seluruh rumah keluargamu. Aku akan membunuh bocah itu. Saat itu, kami dibawa ke sebuah pabrik yang terbengkalai. Aku memperkirakan ada sekitar 20 orang. Tapi aku tidak melihat di mana pemimpinnya. Tiba-tiba Muyu menendangku. Cepat, bebaskan aku. Aku tahu ikatan di tanganmu itu simpul prusik. Aku agak terkejut gadis ini tahu simpul ini. Cukup mengejutkanku, karena aku tidak langsung menjawabnya. Dia langsung membenturkan kepalanya ke arahku. Akibatnya, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Wajahnya langsung menempel di selangkanganku. Aku langsung terkejut. Kenapa gadis ini selalu melakukan hal yang menegangkan seperti ini? Muyu juga pada saat itu merasakan sesuatu yang aneh sedang berubah. Dia buru-buru bangkit. Memalukan sekali. Kenapa aku selalu jatuh padanya? Lalu dia menatapku dengan kesal. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Tentu saja tidak. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi caraku mencari pacar. Tanpa diduga, Muyu semakin marah setelah mendengarnya. Setelah selesai mengomel, dia baru menyadari bahwa kami bukan pasangan kekasih. Tapi dia sendiri tidak tahu mengapa.
Dia secara tidak sadar tidak ingin aku berhubungan dengan gadis lain. Saat itu, seorang pria tiba-tiba berjalan ke arahku. Dia menyeretku langsung ke lantai 2. Begitu melihatku di lantai 2, pemimpinnya bertanya apakah aku pacar Muyu. Aku baru saja menyangkal. Dia langsung menendangku. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video aku dan Muyu berciuman. Lalu jelaskan apa ini? Aku tercengang. Bukan. Bung, kalian penculik juga suka nonton drama romantis? Suka nonton drama romantis apanya? Selanjutnya, aku ditendang lagi. Dia mengeluarkan pistol dari sakunya dan mengarahkannya padaku. Akan kutanya sekali lagi. Apa kau pacarnya? Pemimpin perampok ini tiba-tiba melakukan ini. Aku sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menjawab secara acak. Ya, tapi ternyata aku salah pilih. Pemimpin itu mengeluarkan telepon yang sudah terhubung. Pastikan mayatnya dibuang dengan bersih. Jika mayatnya tidak ditemukan, dia akan jadi orang hilang. Tapi jangan pakai pistol. Begitu mendengar tidak boleh pakai pistol, aku lega. Aku tiba-tiba melepaskan ikatan tali. Aku menggerakkan kedua tanganku di depan pemimpin itu. Pemimpin itu langsung terkejut. Dia langsung menarik pelatuk pistolnya. Tapi aku sudah siap dan langsung menghindar. Aku memukul sendinya dengan tinjuku. Lalu aku mematahkan kedua kakinya. Anak buah di bawah mendengar suara tembakan dan jeritan, malah tertawa. Mereka semua mengira aku mati di tangan bos mereka. Tapi Muyu tertegun saat mendengar suara tembakan. Seharusnya, jika aku mati, dia akan bertepuk tangan gembira. Tapi entah kenapa, saat ini dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Air mata pun mulai menggenang di matanya. Tiba-tiba dia bangkit dan berlari ke lantai 2. Dia berlari ke atas. Tanpa melihatku, langsung menerjangku. Dia menggigit tanganku dengan keras. Dan berteriak akan membalaskan dendamku. Setelah aku memarahinya beberapa kali, dia baru tersadar. Karena terlalu emosional, dia menangis keras lagi. Aku benar-benar tak habis pikir denganmu. Lihat sendiri bekas gigitanmu ini. Cukup bagus. Berbentuk hati. Saat itu, anak buah mengikuti Muyu dari belakang. Melihat pemimpin mereka sekarat di lantai, mereka segera mengepung kami. Aku dengan tenang memasukkan tanganku ke dalam saku, dan tersenyum kecil. Pada saat yang sama, Mu Cheng duduk di dalam mobil di pegunungan, mendengarkan laporan anak buahnya. Tadi terdengar suara tembakan dari pabrik yang ditinggalkan. Diduga Muyu ada di sana. Drone telah dikirim untuk pengintaian. Tapi pabriknya agak besar. Lokasi pastinya belum diketahui. Mu Cheng segera memerintahkan sopir untuk berbalik arah ke sana. Keluargamu memang bertindak cepat. Setelah penyelidikan selama lebih dari 1 jam, mereka menemukan tempat ini. Tak lama kemudian, Mu Cheng tiba di gerbang pabrik. Anak buahnya segera melaporkan bahwa mereka melihat seseorang di gudang paling dalam. Tapi mereka tidak mendekat karena takut ketahuan. Mu Cheng segera memerintahkan 4 tim lainnya untuk mengepung gudang. Sementara dia sendiri membawa pistol dan 3 orang menuju gudang. Saat ini, anak buah itu berlutut di depanku, memohon ampun. Aku berhasil menyelesaikan misi dan mendapatkan kartu skill Yan Suangying. Lalu aku menarik pelatuk pistol, dan menembak tepat 1 cm di depan kaki salah satu anak buah. Benar-benar tepat sasaran. Saat itu, Muyu berjalan mendekat dengan wajah puas. Ah, aku capek sekali. Gadis ini benar-benar tomboy. Tidak seperti nona muda sama sekali. Aku menegurnya dengan kesal. Mendengar itu, dia mengangkat kakinya, ingin menendangku lagi. Langsung aku tahan kepalanya dengan 1 tangan. Dia meronta-ronta. Kebetulan adegan ini terlihat oleh Mu Cheng yang sedang memegang tablet. Tablet itu menampilkan gambar dari drone. Jadi benar orang ini yang menculik Muyu. Dia melempar tabletnya dengan marah, dan berjalan sendirian ke gudang sambil membawa pistol. Aku yang sedang bercanda dengan Muyu, tiba-tiba melihat sinar merah inframerah dari luar pintu, mengarah ke tubuhku. Lalu seorang pria yang membawa senapan masuk. Aku tertegun. Bagaimana bisa para penculik ini punya bala bantuan? Muyu tiba-tiba menerjangku, dan berteriak menyuruhku lari. Kali ini dia melindungiku. Tapi sebagai pria, bagaimana mungkin aku membiarkannya melindungiku? Aku menariknya ke balik pilar, dan langsung menembak pria itu. Pria itu jatuh terlentang dengan bunyi gedebuk. Tiba-tiba terdengar keributan di luar. Sekelompok orang berteriak bahwa tuan muda tertembak. Sebuah suara terdengar. Nona besar, saya Chen Nian, yang tadi menodongkan pistol itu kakakmu. Dia datang untuk menyelamatkanmu. Muyu tertegun sejenak, lalu segera berlari ke arah kakaknya. Dan aku langsung terpaku. Aku baru saja menembak kakak iparku. Beberapa saat kemudian, Mu Cheng berdiri, dibantu oleh anak buahnya. Masih ada sedikit darah di sudut bibirnya. Untung aku pakai rompi anti peluru. Kalau tidak, aku sudah mati ditembakmu. Dari mana kau belajar menembak sejitu itu? Aku tidak mungkin bilang kalau aku dirasuki penembak jitu. Aku hanya bisa bilang kalau aku sering main game. Meskipun Mu Cheng tidak percaya, dia sudah memeriksa dataku.
dan memang tidak ada catatan seperti itu. Dia pun tidak melanjutkan topik itu, melainkan mengganti topik, menanyaiku kenapa aku secara terang-terangan melecehkan adiknya. Aku baru saja menyangkal kalau aku tidak melecehkannya. Mu Cheng langsung memaki-makiku. Lalu dia menunjukkan sebuah video dari ponselnya kepadaku. Jelaskan ini padaku. Ini pertama kalinya aku melihat video diriku sendiri. Melihat tingkah lakuku di video itu, aku tahu penjelasan apapun tak akan berguna. Saat itu, Mu Yu merebut ponselnya dan dengan wajah memerah memberitahu Mu Cheng. Ini cuma salah paham. Mu Cheng sampai pucat mendengarnya. Ciuman bisa jadi salah paham, meraba paha juga salah paham. Aku sedang membalaskan dendammu. Kenapa kau malah membela dia? Mu Yu yang wajahnya memerah hanya bisa meminta Mu Cheng untuk tidak ikut campur. Dia akan mengurusnya sendiri, dan penculikan ini tidak ada hubungannya denganku. Sebaliknya, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya 2 kali. Dia akan pulang menemuinya setelah pulang sekolah nanti. Meskipun masih marah, Mu Cheng tidak banyak bicara lagi. Dibantu anak buahnya, dia berjalan menuju mobil. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menoleh. Malam ini, bawa anak ini makan malam di rumah. Mu Yu tertegun, lalu mengangguk. Baginya, aku sudah menyelamatkannya 2 kali. Memang seharusnya dia mentraktirku makan malam sebagai ucapan terima kasih. Tapi aku malah merinding mendengarnya. Aku mencium adiknya, dan hampir membunuhnya. Tapi dia malah mau mentraktirku makan malam? Aku tidak percaya. Malam ini, ikut aku pulang. Kenapa wajahmu merah seperti pantat monyet? Apa kau sakit? Hei Wa, aku akan membunuhmu hari ini. Berhenti, dasar bodoh, kau gila lagi? Lao Qin, bangun. Hei Wa dibawa pergi oleh Mu Yu tadi malam, dan belum kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Mendengar itu, Lao Qin langsung terbangun. Dia mengenal Mu Yu. Dia tahu gadis itu bukan orang sembarangan. Dia bisa melakukan apa saja. Dia segera meraih ponselnya, dan menelepon seseorang. Qin tua, mendengar suaraku. Mereka berdua langsung merasa lega. Mereka hendak bertanya di mana aku. Tiba-tiba suara Mu Yu terdengar dari telepon. Kau lihat gaun aku? Tadi masih di sini. Mereka berdua langsung terdiam. Dalam hati, mereka mulai berspekulasi dengan liar. Aku baru saja ingin menjelaskan. Tapi Mu Yu memanggilku lagi. Cepat kemari, bantuku mengancingkan gaun di punggungku. Aku tak punya pilihan selain menutup telepon. Mereka berdua langsung tercengang oleh informasi yang begitu mengejutkan. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, mulai sekarang kita harus memanggilnya bos besar. Sebuah mobil karavan memasuki sekolah. Para siswa langsung tertarik oleh mobil karavan yang mewah itu. Aku dan Mu Yu baru saja membuka pintu mobil, dan melihat sekelompok orang berkumpul di pintu. Mereka terkejut saat melihatku, dan berteriak kegirangan. Terbukti. Lalu mereka mengeluarkan ponsel dan mulai memotret. Kali ini, Mu Yu tidak menghindar seperti biasanya, melainkan menggandeng tanganku dan berjalan menuju kelas. Saat sampai di pintu kelas, Qin tua dan Jiang tua, 2 orang konyit itu, tiba-tiba melongokkan kepala mereka. Melihat kami, mereka langsung berlari dengan gembira, dan mengajak kami sarapan. Mu Yu menolak dan berjalan menuju ruang kelas pribadinya. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan berkata, malam ini makan malam di rumahku. Ingat ganti baju, jangan pakai yang lusuh. Dari awal aku tidak berniat untuk pergi, tapi melihat ekspresi gadis tomboy itu, aku pasti tidak bisa menolak. Ku hanya bisa mengangguk setuju. Setelah Mu Yu pergi, Qin tua langsung memujiku habis-habisan, mengatakan bahwa dia dan Mu Yu sudah saling kenal sejak kecil. Tapi dia belum pernah melihat Mu Yu memandang seseorang dengan begitu lembut. Kemudian mereka berdua menarikku dan menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Aku hanya bisa menceritakan semuanya kepada mereka. Ternyata, setelah mendengar ceritaku, mereka berdua justru menatapku dengan sinis dan tidak percaya. Aku bisa mengerti kalau kau ingin menyembunyikan hubunganmu, tapi kau bilang melawan penculik bersenjata dengan tangan kosong, dan bahkan melukai Mu Cheng. Kau mengada-ada, kenapa kau tidak sekalian bilang kau pahlawan super? Melihat mereka tidak percaya, aku malas menjelaskan tentang kesurupanku. Mereka pasti akan menganggapku gila, karena tidak tidur semalaman. Sepulang sekolah aku langsung kembali ke asrama untuk tidur. Mu Cheng saat ini sedang mempersiapkan serangkaian rencana untuk melawan keluarga Zhou. Anak buahnya tidak berani bernapas keras. Mereka tahu tuan muda benar-benar marah. Keluarga Zhou tinggal menunggu waktu. Saat itu, ponsel Mu Cheng berdering. Sebuah suara berwibawa terdengar dari telepon. Saya Tan Tianjian. Malam ini saya ingin mengundangmu makan malam. Tempatnya di restoran Chuan Yu. Tan Tianjian adalah wakil pemimpin kota Feng. Mu Cheng menduga dia ingin melindungi keluarga Zhou. Panggilan telepon ini mengacaukan rencana Mu Cheng. Tapi Mu Cheng tidak berani menolaknya. Namun, dengan sifat Mu Cheng, dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Jadi,
Setelah menutup telepon, dia menelepon seseorang lagi. Saya Mu Cheng, tolong bantu saya. Saat aku bangun, hari sudah gelap. Tiba-tiba, pintu asrama ditendang hingga terbuka. Mu Yu masuk dengan marah. Kalau aku nggak bunuh kamu hari ini, aku anjing. Lihat sendiri berapa banyak panggilan yang aku buat. Aku melihat ponselku. Anak ini benar-benar menelepon lebih dari 60 kali. Mu Yu langsung menarikku. Cepat ganti baju. Melihat aku terdiam di tempat, dia baru tersadar dan berbalik meninggalkan asrama dengan wajah memerah. Setelah keluar dari asrama, dia segera menelepon Mu Cheng. Makanannya sudah siap, kami mau ke sana. Mu Cheng terkejut mendengarnya. Dia menepuk kepalanya, menyadari dia lupa. Dia ada janji makan malam yang penting. Dia ingin menggantinya menjadi besok. Tapi Mu Yu tidak mau. Dia memaksa Mu Cheng untuk pulang makan malam bersama. Mu Cheng hanya bisa mengatakan dengan pasrah bahwa dia akan menemui keluarga Zhou untuk menyelesaikan masalah. Mendengar itu, Mu Yu meminta Mu Cheng untuk membawanya. Tidak ada gunanya kalau dia tidak ikut. Tidak nyaman membawamu, adikku. Beri aku sedikit muka. Baiklah, baiklah. Nanti jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, aku tidak yakin bisa melindungimu. Lalu dengan pasrah dia memberi alamat dan menutup telepon. Tempat yang akan kita tuju malam ini spesial. Jangan kaget dan jangan bicara sembarangan dengan orang lain. Aku terkejut mendengarnya. Ini sudah abad ke-21. Masih ada istana di kota Feng? Tempat itu bukan untuk orang biasa. Nanti kau akan tahu. Kata-katanya justru membuatku semakin penasaran. Tempat apa yang begitu misterius? Tak lama kemudian, mobil berhenti di daerah pegunungan di pinggiran kota. Di depan kami ada bangunan kuno 3 lantai. Setelah turun, aku baru menyadari bahwa seluruh tempat parkir dipenuhi mobil-mobil mewah seperti Bugatti. Tanaman yang ditanam semuanya adalah jenis-jenis mahal seperti pohon podocarpus. Saat itu, sebuah mobil berhenti di samping kami. Seorang pria dan beberapa wanita cantik turun. Aku langsung tercengang. Para wanita itu semuanya adalah aktris terkenal saat ini. Pria itu adalah sutradara terkenal. Sutradara itu melihat kami dan langsung berbalik menghampiri. Dia menyapa Mu Yu dengan sopan. Melihat ekspresi bingung Mu Yu, dia menjelaskan bahwa dia membawa aktris-aktris muda ini untuk audisi di hadapan orang-orang penting. Lalu dia meminta para aktris itu untuk menyapa Mu Yu dengan hormat. Aku tercengang. Tidak kusangka anak ini punya pengaruh sebesar ini. Setelah mereka selesai berbasa-basi, aku mengikuti Mu Yu masuk ke restoran. Saat sampai di lantai 2, aku tiba-tiba melihat lukisan kaligrafi di dinding yang tampak familiar. Tulisan tangannya seperti yang pernah kulihat di ruang kerja di rumah. Tapi Mu Yu tidak percaya. Dia telah menyelidiki latar belakangku dan tahu keadaanku. Ini semua adalah lukisan karya seniman terkenal. Tidak mungkin orang biasa seperiku memilikinya. Tapi saat kami sampai di belokan koridor, aku melihat seorang wanita turun dari lantai atas. Dan aku merasa sangat familiar dengannya. Aku tak tahan untuk bertanya apakah aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita itu hanya tersenyum dan berkata bahwa caraku memulai percakapan sangat klise. Tapi aku yakin perasaanku tidak salah. Mu Yu terlihat agak gugup dan memintaku untuk tidak bicara sembarangan. Dia itu manajer umum gedung Chuan Yu. Setelah wanita itu pergi, dia berbisik padaku. Wanita itu bukan orang sembarangan. Jangan macam-macam dengannya. Setelah berjalan agak jauh, wanita itu menoleh dan menatapku dengan penuh arti. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tuan, saya baru saja bertemu dengan seorang kenalan yang spesial. Saat ini, ada 4 pria duduk di meja. Mu Cheng, Tan Tianjian, dan 2 bersaudara dari keluarga Zhou. Zhou Yuming, si adik, adalah orang yang menculik Mu Yu. Suasana terasa sangat tegang. Tan Tianjian hendak memanggil pelayan untuk memesan makanan. Tetapi Mu Cheng memotongnya. Tuan Tan, jangan terburu-buru. Ada seseorang lagi yang akan datang. Lihat dulu hadiah yang sudah kupilih khusus untukmu. Setelah dibuka, ternyata isinya sebuah kipas lipat. Tan Tianjian mengamatinya dengan penuh minat. Saat dia membuka kipas itu untuk melihat isinya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia langsung menutup kipas itu, dan memaksakan senyum sambil berkata bahwa kipas itu adalah barang antik yang langka, dan akan dilihatnya lebih lanjut di rumah. Lalu dia menyimpannya. Mu Cheng sedikit mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa rubah tua itu memang licik. Rencananya untuk mengancamnya tidak berhasil. Saat itu, aku dan Mu Yu masuk ke ruangan. Mu Cheng segera memperkenalkan Tan Tianjian kepada kami. Tapi dia tidak memperkenalkan kedua saudara Zhou. Dia memperlakukan mereka seolah-olah tidak ada. Zhou Tianming terlihat biasa saja. Sementara Zhou Yuming menunduk dengan geram. Jika bukan karena Zhou Tianming yang menahannya, dia pasti sudah membalikkan meja. Melihat aku dan Mu Yu masih berdiri, Tan Tianjian mempersilakan kami duduk dengan ramah.
Muyu memasang wajah sedih, dan berkata bahwa pelaku penculikannya ada di dekatnya. Jadi dia takut untuk duduk. Suasana menjadi semakin tegang. Tan Tianjian tidak menyangka Muyu akan datang sendiri, dan langsung ke intinya. Dia terdiam dan melirik Zhou Tianming. Tiba-tiba Zhou Tianming berdiri, dan mulai meminta maaf kepada Muyu. Namun, Muyu tidak terkesan. Dia bertanya, apakah jika keluarganya diculik, lalu dibuatkan pesta permintaan maaf seperti ini, apakah mereka akan menerimanya? Wajah Tan Tianjian langsung berubah dingin. Lalu dia tertawa paksa, dan menyuruh Zhou Yuming berlutut di depan Muyu. Muyu boleh menghukumnya sesuka hati. Zhou Yuming hendak membantah, tapi Tan Tianjian membentaknya. Akhirnya, Zhou Yuming berlutut di depan Muyu dengan enggan. Karena tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya bengong melihat semua ini. Akhirnya aku tidak tahan dan berkata, Muyu, katanya makan malam, oh malah ada yang berlutut dan marah-marah. Ini lagi main drama, ya? Drama, pantatmu, dia dalang di balik penculikan semalam. Mendengar itu, aku langsung marah. Meskipun Muyu sudah bilang jangan gegabah, tapi aku hampir mati di tangan mereka. Dan mereka pikir semuanya bisa selesai hanya dengan berlutut. Aku mengumpat dan hendak menendang Zhou Yuming. Wajah Mu Cheng langsung berubah dan menyuruhku berhenti. Muyu juga terkejut. Dia langsung memelukku erat dan memintaku untuk tenang. Melihat mereka berdua begitu panik, aku menduga ada sesuatu yang lebih rumit. Jadi aku menahan diri. Tapi tiba-tiba muncul misi sistem. Astaga, sistem sialan ini benar-benar ingin membunuhku. Zhou Yuming yang berlutut melihat tindakanku tadi, seperti menemukan secercah harapan. Kalau berani, hajar aku sampai mati. Berhenti berakting, akan ku penuhi permintaanmu. Selesai sudah, Mu Cheng. Aku akan memastikan keluargamu takkan selamat sampai besok. Tendangan ini tidak hanya menghancurkan rencana Mu Cheng, tetapi juga menyeret keluargamu. Sekuat apapun keluargamu di kota Feng, setelah melanggar aturan pavilion Chuan Yu, dalam 3 hari mereka akan musnah. Mu Cheng harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Jadi, ketika Zhou Tianming hendak menelepon ambulans, Mu Cheng langsung merebut ponselnya. Karena jika masalah ini sampai tersebar keluar dari ruangan ini, maka tidak akan ada jalan kembali. Zhou Tianming tahu tujuan Mu Cheng. Tapi kondisi adiknya yang cacat telah membuatnya sangat marah, dan tidak ingin bernegosiasi. Mu Cheng juga sudah menduga dia tidak akan mau berkompromi. Jadi dia sudah lebih dulu menelepon seseorang. Dia lalu memberikan ponselnya pada Zhou Tianming. Hanya beberapa kata singkat dari telepon itu, langsung membuat wajah Zhou Tianming berubah drastis. Jika keluargamu tamat, keluargamu juga akan hancur.